Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Reza Syahdan. Hi friends, I'm going to give my travel vlogging video. Jadi aku akan membawa kalian jalan-jalan ke Bali dan akan membeberkan semua informasi tentang berapa harga tiket pesawatnya, berapa harga hotelnya, kita kemana-mana aja. So basically untuk orang-orang yang pengen cari referensi ke Bali mau ngapain, atau udah sering ke Bali tapi masih pengen nyari tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi, you are in the right channel. Jadi nanti aku akan membeberkan semua detail-detail yang ada. Ya, aku akan membawa kalian jalan-jalan lah. Selama karantin kita nggak pernah kemana-mana. Jadi sebelum corona ada di Indonesia, sebelum ada kasus COVID-19 di Indonesia, di Maret aku sempet jalan-jalan ke Bali kayak 4 hari 3 malam. So I'm going to share my experience, my travel journey in Bali. Seseru apa, semahal apa, atau semurah apa, ikutin terus. Jangan di skip. Dan aku akan memberikan link spreadsheet juga ke kalian kalau kalian komen di bawah ini, di video ini. Oke, putih enough ya, kurangin dulu. Oke, jadi aku kan pertama kali ke Bali ya. It's my 7th mungkin, atau several times to go to Bali lah, aku lupa. Aku jalan-jalan bareng teman-teman aku, kita bertiga, dan semua biaya kita bagi 3 yang memang tujuannya untuk bersama-sama, kayak mobil, hotel, tiket masuk dan segala macam itu kita bagi 3. Kalau kalian lebih rame kayak berempat berlima itu sebenarnya jauh lebih murah sih. Dan di luar dari personal needs kita semuanya bagi rata. Dan aku juga belum ngitung sebenarnya habis berapa juta sih dari Jakarta ke Bali untuk 4 hari 3 malam. Kita kemana-mana aja sih, kita makan apa aja sih di sana. So nanti aku akan juga nge-attach, aku akan memberikan video-video yang ada di instastory aku sebenarnya. Jadi aku udah niat sih untuk buat vlog di Bali, kayak aku kemana-mana aja, pengen ada referensi, pengen ngasih referensi ke orang-orang. Karena waktu aku ke Bali pun aku nyari referensinya banyak banget, nyari Twitter lah, nyari YouTube lah, dan mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kalian. Sebenarnya kalau kalian ingin mencari pantai-pantai yang bagus di Bali itu banyak banget. Di YouTube juga ada ratusan dan bahkan ribuan video yang banyak. Cuma mungkin nggak akan ada detail yang seinformatif ini, seinformatif gitu. Dan yang penting dari video ini kalian bisa dapat referensi gitu loh, dapat insight, dapat source juga mau kemana-mana aja dan mau tinggal di mana aja di Bali gitu. Karena ada banyak tempat wisata yang sebenarnya titik-titiknya tuh lumayan jauh, dan untuk transportasi online juga nggak semobile itu kalau di Bali. So enjoy the video. I'm going to give you all information that you need. Oke, aku sambil lihat HP aku ya, karena kayak aku juga lupa sebenarnya urutannya. Jadi yang pertama yang jelas kita berangkat dari Jakarta. I don't have to tell you berapa tiket Damri atau berapa harga transportasi online dari rumah ke kalian ke airport, karena kalian udah pasti tahu, ya kan? Nah, aku harus tahu tiketnya aja. Aku jadi naik AirAsia yang tiketnya itu 1.240.000 PP ya. Jadi sekitar 1.240.000 PP, dan kita kan 4 hari, jadi 3 hari 2 malamnya kita nginep di Uluwatu karena memang kita mau explore Uluwatu. So basically the first time I came visited Bali itu aku nginepnya di Seminyak, daerah-daerah Kuta gitu. Nah, ini kita pengen yang lebih tenang sebenarnya. Kita pengen yang lebih pantai. Kita pengen explore pantai-pantai yang ada di Uluwatu gitu. Jadi kita memilih tinggal di Oyo di Uluwatu yang harganya 435.000 untuk 3 hari 2 malam. Dan kalau dibagi 3 itu ada 145.000, sekitar segitu untuk hotel kita di 3 hari 2 malam itu. Dan hotel terakhir kita di Ubud, ada di Bayat Ubud, itu harganya sekitar 620.000 waktu itu. Jadi kita emang sengaja nyari liburan yang enggak rafathar banget, tapi nggak sampai yang menjual harga diri banget gitu loh. Yang udah di tengah-tengah aja, middle to happiness gitu loh. Bukan middle to suffering, bukan yang kayak menderita banget, tapi bukan yang kayak punya limit kartu kredit yang unlimited juga, enggak. So, itu tadi harga pesawat dan hotelnya untuk informasi kalian semua.
Oke, hari pertama aku itu langsung nyampe di Bali sekitar jam 12-an dan kita makan warung ayam Bu Oki. Bu Oki itu lumayan terkenal lah untuk nasi ayam yang ada di Balinya. Pedes, bisa nggak terlalu pedes, dan rasanya tuh Bali banget yang sambal-sambal minyak gitu loh. Nanti aku akan kasih gambarnya di sini lah, yang penting untuk kalian. Dan kita untuk pertama kali datang ke Bali, kita langsung ke hotel. Seperti biasalah, ganti baju, preparation untuk kita ke pantai-pantai yang pengen kita datengin. Jadi pantai pertama yang kita datengin adalah pantai Dreamland. Nah, pantai Dreamland itu lumayan bagus juga sih. Cuma ombaknya kencang waktu itu karena juga mau hujan. Jadi kita nggak yang berenang-berenang banget. Kita cuma kayak main-main air dan foto-foto doang di Dreamland. Dan ada uang masuknya kalau nggak salah, sekitar 20.000 untuk Dreamland. Nah, setelah dari Dreamland kita ke Pantai Padang-Padang. Di Pantai Padang-Padang ini kita berenang karena emang tenang, bagus, terus bersih juga. Meskipun tuh sebenarnya hujan, jadi kita ke Pantai Padang-Padang dan bayar juga sekitar 15.000 satu orang, ya. Jadi kalian prepare uang cash lah, karena kalau misalnya mau jalan-jalan gitu agak susah kalau misalnya count on your OVO, GoPay, or Dana, nggak ada yang provide di Bali. Jadi you have to prepare your cash kayak gitu. Tapi jangan kebanyakan juga, diperkirakan lah. Misalnya kayak satu hari butuhnya 300.000, ya udah cuma diambil 300.000. Nah, terus dari pantai Dreamland dan Padang-Padang kita ke Melasti Beach. This is one of the most beautiful beach ever in Bali that I've ever come gitu sih sebenarnya. Jadi tuh ini salah satu pantai yang aku suka banget dan aku akan kesini lagi sih kalau misalnya aku ada waktu ke Bali lagi. Melasti Beach itu nggak ada kita biaya lagi masuk, di Melasti so Beach. just need to pay park. Hujan. Kayak parkir doang 10.000 kan, atau 5.000 aku lupa. Nah, dari situ kita balik ke hotel dan kita makan di Fat Chow namanya, ada di Uluwatu gitu, Fat Chow. Kita nggak ke klub karena kita bukan anak ajojing yang I wanna kiss, bukan ya. Kita lebih kayak mau jalan-jalan aja, bukan mau joget-jogetan, bukan mau ke klub-klub gitu. Jadi kita explore Fat Chow. Waktu itu lumayan kok, makanannya lumayan enak, dan kisaran harga di Fat Chow itu sekitar 50-100.000 per pesanan. Kita sempat singgah di salah satu kayak department store-nya gitu yang ada di Uluwatu untuk beli perlengkapan kayak yang kurang, kayak ada perlengkapan mandi atau apapun yang kalian pengen cari di minimarket gitu, dia ada. Nah, dan kita kayak sempat lihat makaroni juga, kue juga, segala macem. Jadi kita sempat datang ke situ sebelum kita balik ke hotel. Yang penting di hari pertama kita memang explore Uluwatu banget. Kita datengin pantai-pantai yang memang kita udah rencanain. Jadi kita udah punya itin sebenarnya, meskipun itu out of our itin, but anyway it's so fun and it's so beautiful. And meskipun agak hujan, tapi aku tidak merasa kecewa lah untuk perjalanan mengelilingi Uluwatu. Kita nggak ke daerah-daerah kalau misalnya kalian tahu ada kayak Tempel Uluwatu, GWK, kita nggak ke situ, kita emang mau ke pantai gitu. Jadi hari pertama kita ke Uluwatu dan Uluwatu sudah selesai, kita balik ke hotel, kita istirahat, dan besoknya kita ke Nusa Penida. Untuk apa namanya, transportasi kita sewa mobil ya. Jadi kita sewa mobil gitu 4 hari, selama 4 hari. Jadi kita emang sewa mobil untuk minta dianterin ke Nusa Penida, karena kita berangkatnya subuh di Nusa Penida. Boat pertamanya itu di jam 8, jadi kita harus nyampe sana jam 7. Kita sempat ngopi di pinggiran terminal Nusa Penida, dan untuk biaya Nusa Penidanya itu kita ikut open trip yang satu orangnya bayar 450.000, udah include mobil di Nusa Penida, biaya tiket masuk, everything, biaya boat juga atau biaya kapal, dan ada makan siang, which is really affordable jatuhnya. Dan satu orang 450.000 menurutku itu sangat affordable ya. Buat kalian juga kalau misalnya mau ke Nusa Penida, mendingan memang di prepare gitu loh. Cari beberapa referensi mana yang paling murah, itu yang kalian pilih, karena that's what we did juga sih sebenarnya bersama teman-teman aku. Kita ke Nusa Penida dan biayanya 450.000 waktu itu. Jadi
Kita berangkat ke Nusa Penida subuh-subuh dengan mobil sewaan itu. Dan pulangnya kita naik transportasi online. Tapi itu harus jalan juga sih ke depan. Dan di Nusa Penida itu bener-bener kayak wow. Wow, kalau misalnya ada yang bilang it's a heaven of Bali, it's a paradise of Bali. You've never visited Bali if you are not visiting Nusa Penida, it's true. Karena it's so beautiful. Ada banyak, it's spectacularly out of my mind, it's mind blowing, kayak warna pantainya, curve dari bukan gurun maksud aku, bebatuannya, terus ada coral yang very beautiful juga, terus perjalanannya juga sebenarnya nggak terlalu melelahkan karena kita cuma di dalam mobil, cuma memang super hot and super thirsty, kalian harus bawa minum sih kemana-mana, kayak gitu. Oke, jadi di Nusa Penida itu pertamanya kita jalannya ke arah barat dan kita ke pantai, kalau nggak salah namanya Bilabong Beach. Kalau nggak salah, kalau salah maafkan ya. Pokoknya nanti aku kasih fotonya lah yang penting. Bilabong Beach. Setelah itu, BTW kita ketemu sama anak bule lucu banget sama mamanya yang jadi model di Russia. Cuma because of the political political condition, mereka harus pindah ke Bali dan mencoba untuk bertahan hidup di Indonesia, kayak gitu sih sebenarnya. But then it's so nice meeting them. Kita kayak banyak ngobrol lah sepanjang perjalanan dari boat itu. Dan aku lupa bilang kalau kalian harus ke pangkalan yang ada di Sanur. Kok pangkalan sih? Iya, kayak pangkalan boatnya itu ada di Sanur. Jadi kalian dari Sanur itu baru ke Nusa Penida. Oke, di Nusa Penida itu kita pertama yaitu tadi ke Kelingking, ke Bilabong Beach. Bilabong Beach, teman-teman aku foto-foto. Setelah Bilabong Beach itu sebenarnya berdekatan ya Bilabong Beach. Jadi kayak ada yang bolong gitu, nanti aku tunjukin lah foto-fotonya as a proof. Setelah itu kita masih di Bilabong Beach, terus ada yang batu bolong itu. Setelah itu kita ke Kelingking Beach kalau nggak salah. Yes, kita ke Kelingking Beach yang kayak Kelingking dinosaurus, but that's not Kelingking dinosaurus anyway. It's very far from Kelingking. But the name is Kelingking. No one can analyze the name. It's just Kelingking Beach. So you have to understand. Ya, kita foto-foto juga di sana. Kita nggak turun ke bawah karena katanya yang turun ke bawah itu orang-orang yang kuat banget, yang bisa naik turun gunung 1 jam lah. Dan we believe kita nggak akan sanggup untuk jadi bodat liar atau jadi monyet liar. Mending kita memilih untuk stay di atas dan ke Crystal Beach ya. Jadi Crystal Beach itu adalah pantai terakhir. Crystal Beach itu kita berenang ya. Jadi sebelum ke Crystal Beach kita foto-foto dulu di pohon-pohon biar kayak estetik keren-keren gitu. Ya, pohon-pohon kelapa. Ini permintaannya Karin ya, supaya nanti dia punya portfolio lah, ada kayak pohon-pohon gitu fotonya gitu. Ya, setelah itu kita berenang di Crystal Bay, and ya kita balik ke pelabuhan lagi dan kita balik ke ke Sanur. Setelah itu kita balik ke hotel yang di Uluwatu tadi, dan itu sebenarnya jauh sih. Kalian kalau misalnya mau ke Nusa Penida, cari penginapan yang deket-deket sama Sanur kayak gitu. Setelah kita balik, kita kelaparan kan, anaknya makan mulu soalnya. Tadi soalnya siang kita udah makan sih di Nusa Penida. It's one of the good dish juga sih, kayak betutu gitu. Dan ini aku nemu restoran, aku lupa lagi nama restorannya apa. Oh my god. Pokoknya tapi makanannya enak-enak banget gitu, dan harganya sekitar 100-150 ribu lah makan malamnya. Jadi ya aku pengen jelasin ke kalian kalau teman-teman aku tuh emang anaknya makan banget kan, tapi nggak pengen juga makan yang kayak cuma penyet-penyetan yang ada di Jakarta. Jadi something yang bisa nge-fulfill their happiness gitulah. They want to be happy juga kan, satisfied juga kan, tapi nggak mau yang mahal-mahal banget. Anyway, ini nggak mahal-mahal banget kok, ini standar aja, tapi nggak murah-murah banget juga. Jadi kita makan ini nih, cuma aku lupa namanya. Oh my god, nanti aku kalau nemu namanya aku kasih deh di bawah ini gitu. Pokoknya dia ada burger, ada salad, western food intinya. Itu kita makan malam, setelah itu kita balik ke penginapan lagi untuk mempersiapkan hari berikutnya kita ke Ubud. It's also nice juga. Jadi hari pertama kita ke Uluwatu, hari kedua kita ke Nusa Penida, dan hari ketiga kita ke Ubud. Di Ubud, apa yang kita pertama kali lakukan adalah jalan dengan mobil sewaan kita dengan beli
Beli Day namanya, Beli Day waktu itu. Nah jadi kita ke apa namanya, ke Rice Field Tegalalang. Ya kalau misalnya kalian tahu, Rice Field Tegalalang itu dulu pernah jadi tempat syuting Eat, Pray and Love, and it's one of the best view and sceneries juga in Bali, and it's worth to be there to take a picture, to enjoy the moment, to feel the natural feeling, to grace, to believe kalau apa ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan, itu di sana pas banget sih momennya. Jadi kita ke situ dulu, take a picture and everything. Setelah itu kita lanjut lagi. Mereka lanjut main swing gitu, nyot. Aku sih nggak main ya, aku sadar diri ya. Kayak waktu itu aku 90 kilo kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa, waktu itu aku belum pakai asuransi atau udah pakai asuransi, aku lupa deh. Ya takutnya ribet aja lah gitu, meskipun aku punya asuransi dan aku punya BPJS, jadi aku nggak mau naik swing-swing gitu, bahaya, oke? Meskipun sebenarnya B aja sih, nggak bahaya-bahaya banget juga, cuma aku nggak mau aja. Oh mahal, and I don't want that. Dari swing-swing itu, kita check in ke Bayat Ubud. It's one of the good villa juga di Ubud yang ada kolam renang. Jadi itu sebenarnya untuk honeymoon villa gitu bagus banget sih. Jadi kayak kita dikasih ya, kita masuk ke kamar, di depannya itu ada kolam berenang, ada pavilion, ada pondok-pondok gitu, dan kita bisa berenang di sana. Ya iyalah ada kolam renang, masa kita nggak bisa berenang. But anyway, it's a good place lah to stay, to have a staycation, playcation, whatever vacation, suka lah kalian itu. Nah setelah itu kita ke social, aku tuh suka lupa deh namanya, Socialite kalau nggak salah, di Ubud ya. Jadi kita lapar, kita pengen makan siang, kita makannya western juga, namanya adalah Socialite kalau nggak salah. Oh, Simply Social ya, kita ke Simply Social yang ada di Ubud, dan harga makanannya juga 100 sampai 150 ribu. It's also western ya. Nah setelah itu kita lanjut ke Seniman Kopi. It's also nice. Jadi my friends has already make an eating gitu. Setelah dari sini kita harus ke Seniman Kopi. Kalau di Ubud kita harus ngapain gitu. So I'm just following them, and in the Seniman Kopi, the coffee was one of the most authentic coffee that I've ever drink. It's all-time favorites coffee. Halo semuanya, sekarang kita lagi di Seniman Kopi Ubud, Bali. Jadi yang saya pesen adalah konsep avocado. Jadi dia dapat 2 ice cream, 2 ice cream vanilla dan coklat, dapat coffee espresso and liquid of americano, sama dapat cookies yang sedikit asin kayak butter cookies gitu, yang kalau semuanya di-combine very delicious. Setelah dari kopi-kopian itu, kita beli gelato. Bukan aku sih yang beli gelato, tapi si Atia beli gelato. Dan kita main ke monyet-monyet atau Monkey Sanctuary di situ di Ubud, which I don't really like ya. So monkey, I like being monkey sebenarnya. Kayak it's okay to have banana as your all-time foods because you can survive with banana. So why you have to take apple? Why did you need to take grape? Kalian nggak perlu apel, nggak perlu anggur ya, karena kalian bisa hidup dengan banana. And I really like that philosophy. Dan banyak orang juga nertawain monyet, dan mereka tuh nggak peduli gitu, dia tertawakan karena yang penting as long as you guys are happy, so I'm alive kayak gitu. I like that philosophy of monkey, the philosophy that I create sebenarnya. Cuma I don't really like their aggressiveness gitu. Mereka suka nyuri sisir Atia, suka apa namanya, marah-marah nggak jelas, suka ngamuk-ngamuk gitu. Jadi kayak not really my favorite, tapi ya udahlah, I enjoy. Terus kita ke pasar. BTW ada uang masuknya ya, 40.000 atau 30.000, I forget, sekitar segitu. Yang penting 50.000 nggak nyampe lah. Nah setelah itu kita kemana lagi? Balik ke hotel karena udah sore, dan malamnya kita bukan spa, reflexology. Kita ke reflexology, kita refleksi karena kaki kita capek banget udah jalan seharian di Rice Field, ke Seniman Kopi, ke Simply Social, terus ke Monkey Forest Sanctuary itu. Kita akhirnya reflexology, dan kalau di Bali kalau nggak pijet ya sayang banget dong. Dan it's really one of the nicest reflexology ever in Bali juga. Besoknya kan pulang tuh ya ke Jakarta, tapi kita pilih pesawat yang sore, dan kita
akhirnya dihentakkan, jadi di pikiran tuh dia bergejolak kan gitu dengan news kalau ada 2 orang yang positif COVID-19. Itu perjalanan kita pulang ke ke Jakarta lah ya. Tapi kita sempetin dulu main ke one of the good resto juga, namanya Nook. Di sini juga bagus, restonya bagus, tapi untuk harga ya nggak murah, tapi dan juga nggak mahal banget, biasa-biasa aja lah, standar-standar Bali gitu. Dan makanannya sekitar 100-150 ribu juga. The views was amazing, the food was tasty, and I really like the way they design the interior and exterior. It's like close to nature, it's kind of forestry, and it's kinda like sawah-sawah gitu. And I love the smoothies. Wow, itu pertama kali aku makan smoothies dan enak banget menurut aku, kayak bowl smoothies gitu, dan enak lah. Pertama, smoothiesnya instagramable because it's colorful and it's really stunning and sickening, dan juga rasanya juga nggak bercanda-canda, yang nggak asam-asam kayak buah-buah lama. It's so fresh and I like it. That's why it's one of the best moment juga untuk kalian, misalnya kalian ke Bali, singgah ke Nook ya. Jadi makanannya sekitar 100-150 ribu lah. Dan aku akhirnya kayak farewell goodbye gitu, farewell atau goodbye moment gitu sama teman aku yang dari Rusia, yang kita ketemu di Nusa Penida tadi gitu. Itu kita masih makan gelato ya, karena ini adalah cita-cita dan impian Atia dari kecil. Kalau dia ke Bali, dia harus makan gelato sebelum kita balik ke bandara, dan kita ke Krishna untuk beli oleh-oleh. Jadi kita tetap belanja di Krishna, dan waktu itu kaki aku sakit banget. Oke, itu dia perjalanan aku yang ke Bali. Thank you very much yang udah mau nonton. Nanti aku akan buat totalnya. Aku sendiri nggak tahu sih total habis berapa juta ke Bali, tapi yang jelas nanti akan ada detail-detail harga, dan juga akan ada foto-foto yang akan aku berikan ke teman-teman, supaya teman-teman tuh dapat virtual traveling lah dari vlog kali ini. Terang kali muka aku ya. Virtual traveling yang menurutku nggak terlalu mahal, tapi nggak murah juga gitu loh. Standar-standar aja lah, biasa-biasa aja. Kayak aku kan biasa-biasa aja. So, support my channel, support my video. Please do subscribe. Please like and comment and share if you like the video. Thank you very much for your time watching this video. Remember, you are cool, you are awesome, and you are powerful, so you can have it all. The most important thing is you just need to do your best. Thank you very much. I'm Reza Syahdan. Bye-bye.